rencana kerja yang sudah disusun gitu Bapak Ibu ya. Di proses perencanaan pengadaan itu dituangkan gitu kan, dituangkan ke dalam rencana umum pengadaan yang hari ini disebut sirup gitu Bapak Ibu ya. Nah, dituangkan ini harapan kami ataupun secara eh, kebijakan nanti ada para pihak, tentunya ada proses bisnis, ada yang berhubungan dengan integrasi ya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya agar prosesnya yang awalnya banyak sekali inputannya, dengan adanya proses integrasi ada beberapa informasi yang tidak usah Bapak Ibu input kembali gitu ya. Cukup menginput yang memang yang belum ada gitu dalam sesi integrasi. Ada juga yaitu terkait dengan pengumuman RUP-nya sendiri gitu ya. Nanti kita coba akan bahas. Nah, di sini apa itu sirup gitu Bapak Ibu? Adalah suatu sistem gitu ya, sistem atau website gitu ya yang di dalamnya memuat proses bisnis gitu ya untuk Bapak Ibu dalam mengumumkan RUP gitu ya. Di sini termasuk juga sebagai papan pengumuman untuk stakeholder atau masyarakat secara umum gitu ya untuk melihat apa sih rencana kebutuhan di instansi Bapak Ibu gitu ya. Oh, ada yang kebutuhannya belanja ATK, ada kebutuhannya belanja komputer, ada kebutuhannya roadmap, ada kebutuhannya analisis, kita butuhnya makanan gitu ya. Nah, ini semuanya harapannya menjadi informasi terbuka untuk semua stakeholder gitu ya. Apa agar tadi ada proses yang lebih cepat gitu. Contohnya apa? Dengan adanya aplikasi Sirup ini, beberapa pelaku usaha ternyata termotivasi gitu ya, termotivasi untuk segera bergerak mengunjungi instansi-instansi yang menjadi potensial bisnisnya gitu ya. Apa seperti apa contohnya? Hari ini sering sekali gitu ya, tiap tahun kami kedatangan namanya dari hotel. Hotel itu selalu apa ya mau ngasih proposal terkait dengan fasilitas dan lain-lain gitu ya. Ada bundlingnya di sana. Didasarkan apa? Karena memiliki pengalaman sebelumnya bahwa instansi Bapak Ibu itu memiliki paket meeting dalam kota, paket meeting luar kota. Nah, di sini para pelaku usaha, salah satunya hotel ini, coba berlomba gitu ya, berlomba mempercepat gitu ya, menyodorkan proposalnya terkait dengan tadi hotel tersebut. Ada lagi seperti etalase kaca yang simpelnya Bapak Ibu ya. Ternyata kami pun pernah mengalami pengalaman gitu ya ketika diumumkan di Sirup, seminggu kemudian pelaku usaha yang mengatasnamakan yang pembuat etalase ini datang membawa proposal ke instansi kami gitu ya. Padahal itu baru rencana. Ketika kami tanya itu dapat dari mana informasinya? Itu dapat dari aplikasi Sirup. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, ini salah satunya potensi besar untuk mempercepat proses pengadaan barang jasa di instansi Bapak Ibu gitu ya. Dengan adanya keterbukaan ini, kita akan lebih banyak mengaktifkan pelaku usaha agar lebih agresif gitu Bapak Ibu. Yang kedua, sebenarnya tadi sudah Bapak Ibu ya dijelaskan di sesi pertama terkait dengan kebijakan, ada satunya temanya identifikasi pengadaan barang dan jasa. Hanya mengulang saja Bapak Ibu bahwa nanti aplikasi Sirup pun didesain terhadap kebijakan tadi Bapak Ibu ya, di mana nanti Bapak Ibu akan mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa Bapak Ibu itu ya. Nah, kami memulainya identifikasi itu paling kecil itu di level komponen atau subkomponen gitu ya. Nanti di subkomponen itu terdapat akun-akun belanja gitu ya. Pun di dalam akun belanja terdapat lagi item-item kebutuhan Bapak Ibu.
yang nantinya yang tadi apakah itu termasuk PBJ atau tidak PBJ gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu melakukan identifikasi gitu ya di halaman sirup. Seharusnya tidak melakukan identifikasi lagi Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu sudah melaksanakan perencanaan pengadaan, sudah tertuang dalam kertas kerja gitu ya. Sudah ada nih, oh ternyata Bapak Ibu punya namanya kertas kerja yang sudah melakukan identifikasi coret-coret lah gitu. Oh ini penyedia, oh ini swakelola, oh ini pakai purchasing, ini pakai apa gitu. Itu sudah bahasanya sudah didiskusikan, sudah diidentifikasi sebelumnya. Sehingga ketika Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi Sirup, Bapak Ibu tidak bengong gitu ya. Oh ini masuk ke mana ya? Tidak kesulitan ya, apalagi yang nanti yang mengoperasikannya adalah personel lainnya gitu ya, bukan yang ahlinya, bukan bukan lagi PPK atau PKPA biasanya. Nah, ini menjadi masalah juga gitu ya, sehingga akhirnya sistemnya harus memfasilitasi user yang memang eh, secara pengalamannya belum mampu untuk mengidentifikasi. Nah, akhirnya sistem harus memfasilitasi waktu yang panjang untuk session user gitu ya, untuk menunggu user memilih penyedia atau sekolah gitu ya. Nah, ini menjadi ada sedikit apa ya efisiensi yang perlu efektif dan efisiensi di sisi aplikasinya Bapak Ibu. Karena bukan hanya Bapak Ibu saja yang masuk ke aplikasi Sirup gitu ya, tetapi ada user lainnya yang menunggu Bapak Ibu untuk bergantian masuk. Nah, tentunya di sini harapan kami di sisi teknis itu Bapak Ibu ya, agar menyiapkan gitu ya, menyiapkan kertas kerja ataupun ringkasan yang sudah disiapkan yang nanti bisa di-share kepada personel lainnya yang nanti ditugaskan dalam identifikasi. Semoga saja PPK langsung melakukan identifikasi, akan lebih cepat prosesnya. Nah, di sini sehingga efektivitas ataupun efisiensi Bapak Ibu setelah login itu lebih cepat, lebih efektif gitu ya. Sehingga teman-teman yang lain, user lain juga tidak menunggu terlalu lama gitu bergantian. Kalau tidak mungkin satu sistem yang harus memfasilitasi semua dalam satu waktu gitu Bapak Ibu. Akhirnya ada saja user yang ketika login belum mampu untuk login gitu ya. Karena emang keterbatasan resource sistem yang kami miliki gitu Bapak Ibu. Nah, di level komponen ini, subkomponen pada RKKL, ini ada akun-akun yang terasosiasi yang kita kenal adalah itu termasuk belanja pengadaan gitu ya. Di sini apa saja? Itu ada belanja barang dan jasa, ada belanja modal, ada belanja akun belanja lainnya. Seperti apa? Belanja tidak terduga, belanja bansos, atau belanja hibah dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini ada di highlight nih Bapak Ibu nih, diwarna hitamkan gitu ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menekankan gitu ya bahwa pertama ada loh belanja tidak terduga, belanja bansos atau belanja hibah yang secara pengadaannya itu tadi sesuai yang dipaparkan oleh Pak Heldi itu dalam bentuk barang jasa gitu ya, bukan uang. Nah, ini perlu juga diumumkan di aplikasi Sirup gitu ya. Nah, di sini juga ada tanda bintang di belanja barang dan jasa. Nah, maksudnya apa? Bisa saja di belanja barang dan jasa ini masih ada di dalamnya turunannya itu belanja yang memang bukan PBJ yang tadi sudah diceritakan itu ya. Ada apa saja? Ada perjalanan dinas, ada narsum, belanja profesi gitu ya. Nah, ini jadi bisa saja nanti di dalam eh, total pengadaannya berbeda dengan total belanja barang dan jasa ataupun di belanja akun lainnya bisa jadi tidak ada juga beberapa yang pengadaan gitu ya. Di sisi lain, belanja barang dan jasa itu bukan menjadi patokan umum untuk dijadikan batas maksimum
KPA ataupun PPK dalam mengumumkan RUP, karena bisa saja di dalam belanja barang dan jasa itu terdapat bukan PBJ gitu ya. Termasuk juga ya akun belanja lainnya bisa saja secara umum ada beberapa yang termasuk belanja barang dan jasa gitu ya yang juga diumumkan. Nah, tadi sedikit tentang identifikasi mana yang PBJ gitu ya, mana yang bukan PBJ. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Sekarang itu tentang para pihak gitu ya, yang kita kenal namanya akun atau role di dalam sistem gitu ya. Nah, role-nya apa saja yang ada di dalam sistem sirup gitu. Kalau mengacu kepada perpresnya, ada namanya ada PA, ada KPA, ada PPK dan personel lainnya gitu ya. Tapi di dalam sistem sirup kita kenal nanti Bapak Ibu akan bersalaman lah gitu ya, akan sering berkomunikasi dengan admin PPE gitu ya. Admin PPE itu siapa sih? Ya, di mana sih posisinya, di mana mereka bekerja gitu ya. Dan seperti apa bentuk komunikasi kita dengan admin PPE. Nah, biasanya admin PPE ini dimiliki oleh setiap instansi yang menyelenggarakan LPSE gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu memiliki LPSE, memiliki sistem SPSE, itu sudah ada admin PPE-nya. Kalau lihat dari peran orangnya gitu ya. Ada nanti Bapak Ibu bisa bertanya secara menyeluruh kepada admin PPE terkait masalah apa. Nah, biasanya admin PPE itu kalau disirup itu berhubungan dengan pengelolaan satker gitu ya, pengelolaan satker. Ada pengelolaan user, ada pengelolaan lainnya lah gitu ya. Ada beberapa yang dikelola juga oleh admin PPE. Nah, untuk eh, satker di KL tentunya pada HTMA ini kan memang kementerian lembaga gitu ya. Nah, di sini berarti PPE di dalam kementerian perlu mengelola namanya satker, kode satker, salah satunya gitu ya. Untuk apa? Agar sistem sirup mampu menarik data yang dibutuhkan. Dari mana? Dari aplikasi lainnya. Salah satunya apa? Itu Sakti gitu ya. Jadi sirup mampu menarik data itu sebenarnya atas perannya admin PPE gitu ya. Perannya sangat tinggi sekali di sini. Kalau tidak ada ya otomatis nanti pengguna anggaran atau misalnya di sini KPA selaku Satker itu tidak akan mendapatkan data Sakti gitu, data RKKL Sakti atau data DIPA gitu ya dari Sakti. Nah, jadi peran TPE itu penting di sini. Yang kedua, itu terkait dengan eh, pengguna gitu ya, pengguna itu yang melakukan yang meng-create PA, meng-create KPA itu adalah admin PPE termasuk juga PPK di dalam SPSE. Jadi memang kunci admin PPE ini sangat fundamental gitu Bapak Ibu ya di sistem SPSE. Jadi semua masalah tentang sistem Bapak Ibu silakan bertanya ke Pak Admin PPE. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus lanjut di sini ada pengguna anggaran. Nah, pengguna anggaran adalah siapa? Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran. Kalau di sini mungkin di Kementerian itu Pak Menteri lah ya. Atau kalau di kami Pak Kepala LKPP gitu. Kuasa pengguna anggaran KPA itu pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA pada KL yang bersangkutan. Nah, yang keempat, pejabat pembuat komitmen PPK. PPK pejabat yang diberi kewenangan oleh PA-KPA untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Yang terakhir itu personel lainnya atau kita kenal dengan admin RUP. Admin RUP berperan untuk membantu pejabat pembuat komitmen dalam melakukan identifikasi pemakaian RUP atau input manual paket RUP. Nah, di sini sebenarnya opsional gitu Bapak Ibu ya admin RUP ini gitu ya. Kalau memang dirasa
pertama anggaran yang diberikan oleh KPA kepada PPK-nya kecil ataupun pekerjaannya kecil, sederhana gitu ya, tidak banyak paketnya dan sederhana ya, tidak banyak. Itu bisa oleh PPK, cukup oleh PPK saja gitu ya. Tidak perlu lagi ada admin RUP. Tapi terkadang di daerah PPK itu hampir setara dengan kepala dinas gitu ya. Terkadang agak sulit juga untuk memaksa kepala dinas untuk menginput ya secara teknis gitu ya di dalam pakai sirup. Nah, akhirnya banyak juga kepala dinas ini menugaskan stafnya untuk mengumumkan, membuat dan lain-lain di dalam sistem sirup gitu. Bisa menggunakan akunnya gitu ya, ataupun membuat akun lainnya, yaitu memberikan akun admin RUP kepada salah satu stafnya untuk membantu eh, penyusunan barang jasanya di dalam sirup atau RUP-nya. Gitu Bapak Ibu. Lanjut, ini kan tadi sudah ya peran admin PPE dalam waktu sirup ya. Kita baca lagi secara singkat, yaitu tadi ya menambahkan satuan kerja, ubah data satuan kerja dan menghapus satuan kerja. Di pengguna apa? Yaitu membantu PA mendapatkan akunnya, membantu PA dalam mengubah datanya, membantu PA atau KPA dalam masalah lupa password dan lain-lain. Itu bisa dibantu oleh PPE. Terus selain tadi kelola ya mengolah satker dan pengguna, PPE juga itu dapat memanfaatkan fitur Moner gitu, dapat memanfaatkan fitur Moner gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan data secara komprehensif gitu ya, secara menyeluruh tentang sejauh mana ataupun ada selisih terhadap belanja identifikasi belanja pengadaan yang sudah ditentukan dengan total RP yang sudah diumumkan. Nah, gitu ya. Oh, ternyata ada beberapa yang belum diumumkan nih, gitu ya. Nah, itu kita ataupun PA menginginkan dapat datanya dari mana ya, agar kita bisa melihat, memantau paket RUP apakah sudah seluruhnya diumumkan apa belum, gitu ya, di sirup. Nah, bisa salah satunya menggunakan PPE ini, gitu ya, melalui fitur Moner. Dapat melakukan cetak rekap paket RP seluruh satker gitu ya. Peran PA dalam aplikasi sirup. Nah, PA ini yang pertama itu di dalam aplikasi sirup nanti ada menu konsolidasi. Nanti PA masuk, nanti PA pun memiliki akunnya sendiri gitu ya. Nanti masuk, ketika sudah tahu, sudah mau mengetahui akan melakukan pemaketan konsolidasi gitu ya, konsolidasi paket. Nanti PPK langsung menuju ke menu konsolidasi, RUP konsolidasi gitu ya, untuk melakukan pemaketan konsolidasi yang sejenis tentunya ya. Nah, terus mengumumkan paket konsolidasi. Jadi tugasnya PA ternyata ada di sirup ya. Biasanya kan kita kenal tuh KPA yang mengumumkan RUP gitu ya. Ternyata di sini juga kita memfasilitasi sesuai dengan kebijakan gitu ya, bahwa PA dapat melakukan konsolidasi lintas satuan kerja dan mengumumkan paket konsolidasinya gitu ya di sini. Terus peran KPA dalam aplikasi sirup. Di sini mengolah pengguna. Pengguna tuh siapa? Nah, ini yang ketika PPK merasa berat gitunya melakukan menyusun RUP yang banyak karena anggarannya bisa jadi di atas miliaran gitu ya Bapak Ibu ya. Dan dirasa paketnya kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil dan banyak gitu ya. Agak merepotkan sekali apabila memang dirasa satu PPK itu tidak cukup dengan banyak kepentingan gitu ya, beberapa fungsi dijabat gitu. Dan ini akan menyulitkan PPK dalam menyusun ataupun secara teknis itu melakukan pemaketan draft ataupun penyusunan final draft di dalam sirup gitu ya. Nah, ini bisa mengajukan PPK bisa mengajukan ke KPA, minta dong staf
di setiap unit yang memiliki yang kebutuhannya sudah tahu gitu ya, tolong dibuatkan admin RUP-nya. Nah, nanti admin ataupun di sini KPA bisa menambahkan gitu ya, menambahkan admin RUP sesuai kebutuhan PPK tadi gitu ya. Terus terus yang kedua itu melakukan verifikasi dan unverifikasi PPK. Nah, bisa saja kita perlu namanya memverifikasi nih gitu ya. Karena banyak kejadian PPK itu salah satker, yang seharusnya satkernya itu satker A tetapi milih satker B. Nah, tentunya ini perlu diverifikasi oleh KPA suatu satker gitu ya. Apakah betul PPK ini adalah PPK yang saya tugaskan gitu ya? Atau bisa saja nih PPK-nya yang kok saya nggak kenal nih PPK namanya siapa ya? Padahal tidak ada di dalam list PPK saya gitu ya. Kenapa aku bisa jadi ini ya salah sasaran, salah tempat gitu ya. Jadi ketika kedapatan itu bukan PPK saya, tinggal di unverifikasi saja. Kita batalkan saya gitu ya. Kalau memang sesuai verifikasi gitu ya. Nah, gitu. Terus tarik data RKA dari Sakti. Nah, di sini sesuai dengan kesepakatan yang boleh menaik data itu adalah KPA gitu ya. Jadi secara kesepakatan integrasi yang boleh menaik data itu atas persetujuan KPA. Nah, persetujuan itu ditandai dengan KPA ini mengklik generate EKA di dalam Sakti, atau yang kedua itu dengan PPM mendaftarkan kode satker di dalam satkernya gitu ya. Jadi kode satker Sakti itu yang tadi sudah dipaparkan bahwa kode satker itu di admin PPM itu perlu ditambahkan atau dilengkapi gitu ya. Jadi ada dua nih bentuk persetujuannya. Pertama masukkan dulu persiapannya, setelah itu KPA mengenerate Sakti itu bentuk persetujuan. Lanjut melakukan kelola PKKR atau manual. Nah, ini nanti di dalam PKKR ini itu akan kedapatan ada dua jenis gitu ya. Ada PKKR yang hasil integrasi Sakti tadi ditarik atau setelah di generate EKA-nya itu otomatis terbentuk PKKR mulai di program kegiatan sampai dengan subkomponen itu sudah terbentuk gitu ya. Tetapi bisa saja di dalam perjalanannya ada membutuhkan program lain gitu ya di luar dari integrasi. Nah, kami tetap menyediakan memfasilitasi namanya PKKR manual gitu ya. Mengumumkan paket RUP. Nah, salah satu tugasnya dari KPH itu adalah mengumumkan paket penyedia atau swakelola yang sudah direview ya, yang tentunya sudah disusun, sudah di final draft oleh PPK gitu ya, sudah berlapis lah Bapak Ibu ya, sudah berlapis untuk agar tidak banyak kesalahan dalam pengumuman RUP gitu ya. Seharusnya kesalahan-kesalahan teknis seperti metode, jadwal itu Bapak Ibu ya, itu tidak berubah ataupun sudah sama gitu ya. Jadi diumumkan, kecuali mungkin ada jeda tadi ketika Pak Hedi bilang ada jeda bisa 3 bulan 4 bulan gitu ya, sudah diumumkan di bulan Januari tapi paketnya belum dilaksanakan di pemilihannya. Ternyata selama 3 bulan ini banyak perubahan-perubahan gitu ya, ada pergeseran ataupun paketnya tidak ada, ataupun metodenya yang tadinya processing ternyata di processing sudah tidak ada jadi pengadaan langsung. Nah, itu dimungkinkan nanti KPA bisa melakukan revisi paket gitu ya di sini ya, melakukan revisi gitu. Bisa saja paketnya itu karena anggarannya hilang gitu, karena AA gitu ya, automatic adjustment, sehingga diturunkan atau memang tidak ada anggarannya. Ada revisi ke satu apabila memang tadi awalnya kita mau pengadaan melalui purchasing gitu ya di katalog, ternyata paket yang tadinya ada stoknya habis atau malah tidak ada gitu ya. Nah, itu akhirnya kita melakukan revisi satu ke satu. Dengan apa? Kita pilih dengan pengadaan langsung, misalkan. Terus revisi satu ke banyak.
Nah, ini juga bisa nih banyak nih ya. Di sini banyak sekali kita bisa menggunakan fitur revisi untuk banyak ini. Salah satunya tadi ya kasusnya kita beli di purchasing ada barangnya, kita belinya sedikit-sedikit gitu ya, tidak langsung banyak karena kita tidak memiliki stok gudang gitu ya, tidak gudang penyimpanan. Akhirnya kita belinya sedikit-sedikit nih gitu ya. Sebulan-sebulan kita beli, ternyata di bulan kedua, ketiga stoknya habis gitu ya. Nah, ini kita bisa melakukan revisi satu ke banyak. Yang tadinya menggunakan purchasing bukan satu ke satu, tapi satu ke banyak. Kita buat paket lagi gitu ya, buat paket lagi dengan metodenya kita ganti dan nilainya kita sesuaikan gitu ya menggunakan pengadaan langsung. Termasuk juga disesuaikan jadwal pemanfaatan, jadwal pemilihan sampai jadwal pelaksanaannya disesuaikan kembali. Termasuk sumber dananya Bapak Ibu gitu ya. Lanjut konsolidasi paket dalam konsolidasi paket dalam satuan kerja. Nah, ini kalau memang dirasa terlalu banyak paket kecil-kecil yang sudah diumumkan oleh PPK, antara PPK atau antar satker itu kecil-kecil banget, itu terlalu banyak gitu ya, akan menjadi merepotkan dalam proses administrasi, dalam proses operasionalnya. Di sini ada kebijakan gitu ya, strategi dari PA untuk ya udah kita konsolidasikan saja biar lebih ringan, lebih cepat prosesnya gitu. Ada KPA memakai fitur Moner dan cetak paket RUP. Ya, terus ada peran PPK dalam aplikasi sirup. Itu di sini melakukan update data PPK, delegasi PKK kepada admin RUP, menyusun RUP di aplikasi sirup, melakukan finalisasi draft paket RUP, dan inisiasi. Masalah lah. Oke, ini Bapak Ibu ya PPK ya. Sudah lah, terus aku masalah sudah ngomong nak ketemu di sini besok. Besok solusi orang. Ya, kita lanjut Bapak Ibu ya. Di sini yang menjadi fokus PPK adalah melakukan identifikasi gitu ya, melakukan pemaketan. Nah, ini yang menjadi salah satu yang paling penting dan dirasa paling menarik gitu ya di dalam fungsi PPK di dalam sirup gitu karena memang banyak PPK melakukan identifikasi pemaketan. Nanti Bapak Ibu di sini perlu menyusun mana yang penyedia, mana swakelola. Nanti secara teknis simulasinya ada Bapak Ibu gitu ya. Dan mana yang bukan pengadaan gitu ya. Yang perlu ditentukan oleh Bapak Ibu. Terakhir itu ada peran admin RUP dalam aplikasi sirup. Yaitu tugasnya hanya simpel sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Itu melakukan identifikasi pemaketan. Dua, membuat paket penyedia, swakelola, penyedia, dan swakelola. Nah, secara implementasinya sih akhirnya staf yang akan yang menyusun gitu ya Bapak Ibu ya. Staf serbaguna lah gitu ya biasanya gitu kalau secara prakteknya. Oke, lanjut kita tentang integrasi Bapak Ibu. Karena memang waktunya terbatas jadi tidak akan lebih banyak panjang di suatu topik gitu ya. Langsung saja di skema integrasi sakti. Jadi tadi ada modul di mana sirup itu ingin tujuannya mempermudah Bapak Ibu dalam menyusun, menginput data RUP yang banyak informasi yang perlu dicantumkan dalam RUP. Nah, salah satunya bagaimana? Itu kita coba antaranya jalannya adalah dengan integrasi dengan Sakti. Karena Sakti sudah menyimpan banyak sekali informasi yang dibutuhkan untuk RUP gitu. Apa saja? Nama paket, sumber dana, volume. Nah, itu sudah tersedia di Sakti gitu ya Bapak Ibu ya. Lumayan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sangat membantu admin RUP ataupun PPK dalam menyusun atau langsung melakukan identifikasi. Tidak usah lagi menginput gitu ya. Nah, enaknya seperti itu kalau kita integrasi. Tapi nanti
masa-masa integrasi ada saja gitu ya, ada saja masalah-masalah yang timbul dari integrasi. Nanti kita bahas gitu ya setelah ada paparan simulasi gitu ya. Terus setelah tadi PPE mendaftarkan kode satkernya gitu ya, nanti KPA bisa melakukan generate RKKL dari Sakti. Terus setelah generate RKKL, setelah dirasa benar datanya sudah sesuai, nanti KPA di sini mendelegasikan mau di level kegiatan kah, mau di level subkomponen kah, mau di level komponen kah, itu diberikan kebijakan dibebaskan lah gitu ya, tergantung kebijakan KPA mau di level mana ke PPK, tergantung dari formasi dan banyaknya PPK di dalam satu instansi gitu ya. Itu bisa didelegasikan nanti ke PPK. Setelah dari PPK mendapatkan datanya, PPK bisa mulai menyusun gitu ya, mengidentifikasi kebutuhan paketnya gitu ya. Mau menggunakan tadi cara swakelola sesuai dengan karakteristik paket pengadaannya ataupun melalui penyedia yang emang secara karakteristiknya harus penyedia gitu ya, sesuai dengan identifikasi dari PPK. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau untuk prosesnya, jadi di sini yang Bapak Ibu perlu lihat itu ada kode satker. Ini sebelum ya, sebelum kita tarik gitu ya datanya. Jadi sebelum kita tarik ataupun ketika ada satker baru, nah akan tampilnya seperti ini, yaitu akan tersedia kode satker yang sesuai dengan kode satker Sakti gitu ya. Nanti keterangannya ini silakan untuk melakukan generate pada besok hari gitu. Nah, nanti di sini ada tanggal penarikan gitu yang menandakan bahwa ada pembaharuan tanggal ataupun ada notifikasi bahwa datanya ada yang berubah nih. Kita mendapatkan data baru dari Sakti. Silakan generate ulang gitu ya. Nah, ini contohnya kalau sudah berhasil gitu ya Bapak Ibu ya mengunduh KKL. Nah, ini ada progres tarik ketika Bapak Ibu mengenerate data KKL-nya. Jadi kita bantu dengan notifikasi progress bar gitu ya, menandakan 10%. Tapi terkadang juga ada yang 10% nggak jalan-jalan gitu ya. Ada yang 25% nggak jalan-jalan. Mungkin lagi tidur kali ini, kita tidak tahu lah Bapak Ibu. Tetapi ini ketika Bapak Ibu mendapatkan hal yang itu lebih dari 2 kali 24 jam itu ya, silakan menghubungi kami Bapak Ibu untuk kami cross check apa sih masalahnya di dalam sistem, kenapa kok ini nggak mau jalan-jalan gitu ya. Ini juga ada ketika ada informasi PSR saat ini sudah pernah ada lakukan. Nah, ini maksudnya berarti ya percuma Bapak Ibu generate lagi kalau belum ada perubahan di dalam saktinya gitu ya. Jadi nggak usah dijerat beberapa kali, capek Pak Bapak Ibu ya. Lumayan nekan jerat itu membutuhkan import yang besar. Karena apa? Karena Bapak login aja susah banget gitu ya kalau lagi peak seasonnya. Itu. Terus di sini ada hasilnya gitu ya. Hasil PKKR. Di sini ada yang ingin kita highlight adalah ada namanya flag integrasi yang menandakan bahwa kita berhasil menaik data Sakti dan Bapak Ibu pasti akan menggunakan program ini dalam menyusun atau mendelegasi ke PPK gitu. Oke, ini next. Ya, mungkin itu saja singkat gambaran tentang materi teknisnya. Nanti akan dilanjut dengan Mas Tresno terkait dengan simulasi sirupnya. Dikembalikan lagi kepada